Pemirsa, Amerika Serikat saat ini berada di peringkat teratas dengan kasus positif corona terbanyak di dunia. Dalam 24 jam terakhir, 149 korban meninggal dunia akibat virus corona di Iran. Virus corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, China. Apapun keadaan kita harus belajar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghadapi ujian yang cukup memberatkan kondisi dan keadaan kita. Tapi jangan lupa bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Rasulullah SAW ta'ajub terhadap keadaan seorang mukmin. Semua apapun yang dihadapi itu baik baginya. In asabathu sarra'a syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra'a sabar fakana khairan lah, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Ketika dia mendapatkan nikmat, bagi orang mukmin selalu bersyukur. Ketika orang mukmin mendapatkan ujian, bala, musibah, sebagaimana kita hadapi wabah ini, itu merubah ujian, dan orang mukmin adalah menghadapinya dengan sabar. COVID-19 merubah ujian, kita tidak tahu apa hikmah di balik ini. Tetapi ingat perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Nahrubu min qadarillah ila qadarillah." Kita menghadapi takdir, tapi tidak boleh kita lawan takdir kecuali dengan takdir itu sendiri. Sebagaimana ketika terjadi ta'un, wabah ta'un di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan beliau meminta dan memerintahkan orang yang ada di negeri Asyam tidak boleh keluar, yang ada di luar negeri Asyam tidak boleh masuk ke negeri Asyam. Kalau memang Allah takdirkan kita kena, pasti kita kena. Kita tidak bisa lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, selamat pagi. Udah tidak ada lagi bintang di fajar ini, tapi ada satu bintang yang bersinar. Mudah-mudahan pertanda yang diriwayatkan oleh Imam Hambal, akan datang satu bintang yang bersinar di fajar, petanda akan berakhirnya wabah. Mudah-mudahan kita berdoa saja kepada Allah, ini pertanda baik. Yang lain tidak ada bintang yang lain, cuma ini satu yang berpijar. Pertama, kita selalu ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini banyak nikmat yang mohon maaf dan sayang sekali kita tidak sadarkan dan kita tidak syukuri. Ternyata salat Jumat dan jamaah selama ini kita laksanakan sebelum COVID-19 itu nikmat yang luar biasa. Silaturrahim itu nikmat. Keluar rumah pagi hari mencari nafkah dan rezeki itu nikmat. Kita menantar anak kita sekolah atau dia bersama teman-temannya pergi sendirian itu nikmat. Kita beraktivitas, orang bekerja sepanjang seminggu. Ketika sudah hari libur Sabtu dan Ahad, dia membawa keluarganya, ada yang ke pantai, ada yang ke mall, ada yang jalan-jalan. Ternyata itu juga nikmat. Pulang pergi dengan rasa nyaman, itu nikmat. Kita beraktivitas, apa yang kita suka makan di mana, pergi dengan rasa nyaman, tidak pernah ada rasa takut. Ternyata itu pun nikmat. Tapi ingat, nikmat itu tidak selalu kekal, bisa berubah. Dan ini buktinya, dengan hadirnya COVID-19, banyak nikmat yang kita selama ini kita nikmati, tapi tidak kita syukuri. Kita merasa nyaman-nyaman saja, tetapi ternyata Allah rubahkan nikmat-nikmat yang selama ini kita nikmati, tapi kita tidak syukuri. Tapi ujian ini tidak akan berlalu begitu saja. Dan kita diam diri saja,
tetapi harus kita ada ikhtiar. Menurut saya Ramadan ini, kali ini Allah memberikan ujian. Saya mengambil sebuah hikmah. Allah ingin kali ini ibadah kita berhubungan langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita merasa nikmat sepanjang berkali-kali Ramadan yang berlalu. Nikmat i'tikaf, nikmat tarawih, nikmat buka bersama, nikmat ramai-ramai ke masjid. Tapi nikmat itu, saya ingatkan lagi, belum tentu kekal, belum tentu dijamin terus-menerus. Kali ini kita bisa menikmati Ramadan, tapi dengan kita bermunajat di rumah, kita tarawih di rumah masing-masing, kita menjaga diri di rumah. Karena ada hal utama dalam pandangan Islam, wal wiqayatu khairum minal ilaj. Menjaga itu lebih wajib, lebih baik daripada berobat. Hal ini sudah dilakukan orang yang lebih baik daripada saya dan daripada kalian. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munajat kita yang tulus dan ikhlas di rumah masing-masing, pasti akan Allah ijabah dan akan Allah mengangkat bala. Saya merasa sedih karena tidak bisa tarawih. Saya merasa menangis karena tidak bisa mudik. Saya merasa terluka hati saya karena tidak bisa Jumatan. Tapi ini ujian, wajib kita turuti, wajib kita imani. Wajib kita percaya takdir Allah, dan kita lawan takdir dengan takdir. Jangan kita orang keras kepala. Kita harus bermunajat kepada Allah, karena tidak ada bala yang Allah turunkan pasti berlaku kita dan dosa-dosa kita. Dan bagaimana Allah angkat bala? Dengan taubat kita, bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin karena di dalam ujian ada doa yang tulus dan ikhlas. Selama kita senang, tidak pernah merasa doanya ikhlas. Makanya inti dan hikmah daripada ujian, Allah akan memilih siapa yang bisikan doanya yang ikhlas. Ini kesempatan menjadi hamba yang ikhlas. Dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya COVID-19 dan selalu dalam kondisi keadaan sihat wal afiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.